Pemirsa, aktivitas penerbangan di beberapa bandara di Pulau Sumatera nyaris lumpuh akibat kabut asap yang menyelimuti lapangan terbang. Pihak bandara terpaksa menunda jadwal penerbangan pesawat pagi tadi. Pekatnya kabut asap yang menyelimuti bandara mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Riau. Jarak pandang di bandara internasional ini berkurang menjadi sekitar 800 meter. Pihak bandara memutuskan menunda seluruh jadwal penerbangan karena dianggap membahayakan aktivitas penerbangan. Penundaan jadwal akhirnya berujung pada penumpukan penumpang di ruang tunggu bandara. Tak hanya di Pekanbaru Riau, kabut asap juga menyelimuti Kuala Namu International Airport Deli Serdang, Sumatera Utara. Meskipun jarak pandang di bawah rata-rata hanya sekitar 1.500 meter saja, aktivitas di bandara ini tetap berjalan. Pihak maskapai masih diperbolehkan untuk menerbangkan pesawatnya. Kabut asap yang menyelimuti Bandara Kuala Namu dan wilayah Sumatera Utara disebut BMKG setempat sebagai kabut asap kiriman yang berasal dari ratusan titik api di Sumatera. Sejak sepekan terakhir, kabut asap terus terjadi di berbagai daerah. Selain mengganggu jarak pandang, kabut asap juga menyebabkan mata perih dan mengganggu pernafasan. Kebakaran lahan gambut dan hutan desa terus terjadi di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kebakaran yang terjadi selama 12 jam menimbulkan kepulan asap tebal yang mengakibatkan akses jalan terganggu. Kebakaran yang cepat menjalar membuat petugas BPBD Ogan Ilir kesulitan memadamkan api. Sementara itu, sejak 3 hari terakhir, kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kabut asap semakin tebal dan telah mengganggu jarak pandang. Seperti di Jalan Lintas Sumatera Batubara, jarak pandang terbatas hanya sekitar 500 meter. Untuk menghindari kecelakaan, pemilik kendaraan harus menyalakan lampu kendaraan. Selain itu, kabut asap juga menyebabkan mata perih dan bau asap yang menyengat. Kabut asap juga terjadi di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Kabut asap yang terjadi sejak 3 hari ini membuat jarak pandang hanya sekitar 500 meter pada pagi dan sore hari. Hal ini mengganggu warga beraktivitas sehari-hari. Meski bau asap menyengat, namun warga belum menggunakan masker untuk beraktivitas. Tim Liputan Metro TV. Kabut asap melanda sejumlah wilayah di Sumatera seperti yang terjadi di Medan, Sumatera Utara, dan Pekanbaru Riau, serta Palembang, Sumatera Selatan. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi di ketiga wilayah itu, kita bergabung dengan Andika Bakti di Medan, kemudian Rahma Safitri di Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke Medan terlebih dahulu. Andika, dari mana asal kabut asap yang menyelimuti kota Medan ini? Eva, kabut asap yang menyelimuti kota Medan sejak sepekan terakhir ini diduga berasal dari kebakaran hutan yang terjadi di Pulau Kalimantan. Karena di Pulau Kalimantan tercatat sebanyak 1044 titik api yang membakar wilayah tersebut sehingga asap tersebut terkirim ke wilayah Sumatera Utara. Dan seperti yang tampak di belakang saya saat ini, jarak pandang dari atas gedung ini yakni hanya berkisar 3.000 meter saja. Namun meski kabut asap telah menyelimuti kota Medan dan sekitarnya sejak sepekan terakhir ini, belum ada tanda-tanda bahwa kabut asap ini memengaruhi aktivitas warga. Sejumlah masyarakat Medan pun masih menjalani aktivitasnya dengan normal hingga saat ini. Nah Eva, jika berbicara soal kabut asap ini, asap yang diduga berasal dari Pulau Kalimantan ini juga bisa dilihat dari peta streamline angin milik BMKG Pusat yang menyatakan arah angin yang datang ke wilayah Medan dan sekitarnya berasal dari arah timur atau tepatnya di daerah Kalimantan. Sementara data yang kami terima dari Badan Meteorologi, maksud kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara pun, ada 26 kabupaten di Sumatera Utara yang rawan kebakaran dan sewaktu-waktu menyebabkan asap dari kebakaran tersebut menyebar hingga ke kota Medan dan sekitarnya. Nah, meski secara keseluruhan kabut asap ini belum memengaruhi aktivitas warga, namun jika kabut asap ini terus menyelimuti kota Medan, akan dikhawatirkan dampak negatif seperti sesak nafas, asma, dan iritasi pada mata akan segera dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat kota Medan sendiri. Eva? Ya Andika, kalau Anda katakan tadi kabut asap tidak mempengaruhi aktivitas warga, bagaimana dengan penerbangan? Apakah kabut asap sudah mempengaruhi aktivitas di bandara?
Iya, Eva, dari pantauan kami sejauh ini kabut asap yang menyelimuti kota Medan dan sekitarnya ataupun secara keseluruhan adalah Sumatera. Di Bandara Internasional Kuala Namu juga aktivitasnya masih normal karena jarak pandang di daerah Deli Serdang dan sekitarnya masih mencapai 1.000 hingga 1.500 meter dan dinyatakan tidak mengganggu jarak pandang pada aktivitas penerbangan. Dan kabut asap yang menyelimuti bandara ini sudah terlihat sejak tadi pagi hingga sore saat ini. Dan jika dilihat dari pintu masuk bandara pun jarak pandang masih dinyatakan belum mengganggu karena masih di atas angka 500 meter. Dan seluruh maskapai penerbangan baik untuk domestik maupun internasional belum ada yang terganggu keberangkatannya akibat kabut asap ini. Dan Eva, berdasarkan data dari pihak BMKG Kuala Namu di Deli Serdang, kabut asap yang menyelimuti Bandara Kuala Namu merupakan kabut asap kiriman dari Sumatera Selatan yang mencatat ada sedikitnya 280 titik api. Dan diharapkan pemerintah segera bertindak lebih cepat untuk menyelesaikan masalah kebakaran lahan ini karena yang terkena dampaknya bukan hanya wilayah yang rawan kebakaran, namun juga daerah lain yang bukan merupakan daerah rawan kebakaran api. Eva? Baiklah, dari Medan kita selanjutnya ke Palembang, Sumatera Selatan. Rahma, bagaimana kondisi kabut asap di kota Palembang dan juga Kabupaten Ogan Ilir? Eva, kondisi kabut asap saat ini di kota Palembang, Sumatera Selatan memang kian menebal. Dan ketebalan dari kabut asap ini terus dirasakan di hampir seluruh wilayah di kota Palembang, bahkan sejak pagi hingga malam hari. Dan berdasarkan uji kualitas udara melalui indeks pencemaran udara di Palembang sudah masuk dalam kategori tidak sehat dan memburuk dengan angka pencemaran udara yakni 112. Berdasarkan hasil tersebut, Badan Lingkungan Hidup Sumatera Selatan pun langsung merekomendasikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk segera mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahayanya dampak kabut asap, sehingga warga pun bisa mengantisipasi bahaya tersebut dengan menggunakan masker. Dan berdasarkan data BMKG menunjukkan bahwa saat ini jarak pandang di Palembang hanya sekitar 1.000 meter. Kabut asap yang menyelimuti kota Palembang ini juga akibat dari kebakaran lahan yang terus terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, di mana Kabupaten Ogan Ilir ini adalah kabupaten yang paling dekat wilayahnya dengan kota Palembang sehingga memungkinkan terjadinya pengiriman kabut asap ke wilayah kota Palembang. Dan siang ini puluhan hektar lahan perkebunan karet di Ogan Ilir pun kembali terbakar. Di Desa Kota Mandiri Terpadu Indralaya, kebakaran lahan gambut di Ogan Ilir ini pun semakin meluas. Api terus menyebar karena banyaknya angin di Ogan Ilir yang memudahkan penyebaran api dan juga terbatasnya alat pemadam api yang dimiliki oleh petugas menyebabkan api ini sulit dipadamkan. Api yang membakar lahan gambut ini terus merambat hingga membakar pula puluhan hektar perkebunan karet milik salah seorang warga. Hingga kini kebakaran lahan yang terjadi di Ogan Ilir telah membakar ratusan hektar lahan gambut dan kebun karet. Kebakaran lahan yang terus terjadi dalam kurun waktu lebih dari 2 minggu terakhir ini menyebabkan warga Ogan Ilir kian terganggu kesehatannya, terutama melanda anak-anak. Banyak warga mengeluh sakit sesak nafas dan juga batuk. Hingga kini belum ada upaya pemerintah kabupaten dan dinas kesehatan setempat untuk menangani tingginya penderita sesak nafas dan batuk akibat dari kabut asap ini. Dan berikut adalah wawancara kami bersama Agus Sentosa selaku Kasih Observasi dan Informasi dari BMKG wilayah Sumatera Selatan. Potensi hujan juga memang sangat kecil di daerah perbatasan Sumsel dan Jambi. Namun ini menyebabkan asap trajektorinya yang biasanya ke arah barat laut ini terus ke arah barat dan juga agak terhambat oleh pergerakan awan-awan hujan yang sangat ringan ini sehingga turun ke bawah sehingga memperpendek jarak pandang. Ya, Eva. Baiklah, Rahma Safitri dari Palembang, Sumatera Selatan dan Andika Bakti dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, dampak kabut asap yang melanda kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah membuat penderita infeksi saluran pernafasan atas meningkat. Warga dianjurkan mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kabut asap yang melanda kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ini berasal dari kebakaran hutan dan lahan gambut yang masih terjadi di wilayah kota Palangkaraya. Banyak warga yang mengalami infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. Kasus penderita ISPA mengalami peningkatan. Data di Puskesmas Pahandut, Palangkaraya menyebutkan dalam 3 minggu terakhir pada bulan September 2014 tercatat 347 penderita ISPA.
Rata-rata dalam satu hari ada 25 hingga 30 penderita ISPA di puskesmas ini. Diperkirakan penderita ISPA akan terus meningkat apabila kabut asap terus berlangsung. Kabut asap yang terjadi di Sumatera semakin mengganggu masyarakat. Warga mulai merasakan dampaknya pada kesehatan mereka. Sekali ya, kayak ini setiap tahun ya, kabut asap selalu ada di Palembang, khususnya Palembang, Sumatera Selatan gitu. Yang pasti napas sesak, batuk-batuk, apalagi saya kan ada suka sesak napas sedikit gitu. Yang pasti sesak napas gitu ya, terus mata tuh perih. Terus kalau lagi pakai motor apa gimana gitu, susah banget lihat-lihat jalan gitu. Tanggapannya sangat mengganggu karena penyebabnya banyak kan penyakit ISPA, sesak napas. Jadi kalau ada yang di rumah itu jangan sampai ada pembakaran lah untuk sampah-sampah itu. Harusnya dibuang ke tempat sampah aja. Ya merasa terganggu lah Bu, asap ini kan udah mulai kena ke batuk-batuk atau apa kan, kabut, terus bawa kendaraan juga kalau pagi subuh gitu kan, asapnya kan jadi terganggu lah kita sebagai warga. Polda Riau melaporkan selama 2014 telah menangkap 233 tersangka pembakaran lahan di Provinsi Riau. Para tersangka membakar lahan untuk membuka areal perkebunan di sejumlah daerah. Polda Riau mengusut kasus pembakaran lahan selama 2 periode, yaitu Februari sampai April dan dilanjutkan April hingga sekarang. Selama 2 periode tersebut, Polda Riau berhasil menangkap 233 tersangka di 12 kabupaten dan kota. Seluruh berkas kasus pembakaran lahan ini sudah diserahkan ke Kejaksaan untuk disidangkan. Salah satu kasus yang sempat ditangani Polda Riau sudah divonis di Pengadilan Negeri Pelalawan. Terakhir, Polda Riau menangkap 4 tersangka di Kabupaten Indragiri Hilir saat membakar lahan untuk areal perkebunan. April sampai dengan 17 September 2014 ini telah menetapkan 117 tersangka, kemudian dalam 68 berkas perkara yang kita tangani, dan sudah ada 41 berkas yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. Kabut asap kembali menjadi bencana, tak hanya di wilayah yang menjadi sumber kebakaran lahan, tetapi juga di wilayah sekitarnya, termasuk negeri tetangga. 49.000 warga menderita gangguan pernafasan akibat kabut asap yang terjadi pada Maret 2014 lalu. Kalian prajurit TNI, Polri, dan petugas yang melaksanakan operasi tanggap darurat. Itulah instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menangani tanggap darurat kabut asap pada bulan Maret lalu di Provinsi Riau. Tak kurang dari 1.800 prajurit TNI dikerahkan untuk memadamkan titik api di Riau. Dinas Kesehatan Riau mencatat ada 49.000 warga di 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau menderita gangguan pernapasan pada bulan April dan Maret lalu. Kabut asap menjadi peristiwa rutin yang hingga kini belum juga teratasi. Untuk bulan ini, kabut asap terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau dan Kalimantan selama 2 pekan terakhir. Sejumlah dampak negatif mau tidak mau dirasakan oleh puluhan ribu warga Riau, Kalimantan, dan juga meluas hingga Sumatera Utara dan negeri tetangga Singapura. Kebersihan udara yang menjadi hak asasi manusia kembali harus terganggu akibat kabut asap. Pemerintah setempat telah memberikan ratusan ribu masker kepada warga agar terhindar dari gangguan pernafasan. Warga juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan gedung. Aktivitas penerbangan juga terganggu dengan adanya kabut asap ini. Jika pada bencana kabut asap sebelumnya, pemerintah membutuhkan waktu 2 bulan untuk mengerahkan prajurit TNI turun memadamkan api, lantas berapa lama lagi waktu yang harus ditunggu oleh masyarakat untuk terhindar dari gangguan kabut asap kali ini? Tim Liputan Metro TV.